Kinerja subsektor mineral dan batu bara atau Minerba memenuhi target penerimaan negara bukan pajak PNBP. Hingga 10 Desember lalu, PNBP Minerba mencapai 70,05 triliun. Ini hampir 2 kali lipat dari target yang ditentukan, yaitu 39,1 triliun rupiah. Dalam hal investasi, sasaran 2021 tercapai hingga 105% dari target tahun lalu yang 4,52 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2022 ini sasaran investasi ditingkatkan menjadi 5,01 miliar dolar AS. Untuk memenuhi target, tengah dirancang Omnibus Law Minerba, yaitu untuk mendorong investasi sekaligus memperbaiki tata kelola sektor mineral dan batu bara. Dan pemirsa, kita telah bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, yaitu Bapak Ridwan Djamaluddin. Halo, selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore, Mbak. Pak Ridwan, ini sektor Minerba menyumbang penerimaan negara bukan pajak hampir 2 kali lipat dari target tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini? Optimis target juga tercapai, Pak? Target tercapai, bahkan kami menduga akan terlampaui karena asumsi harga batubara untuk 2022 ini kita masih menggunakan angka yang konservatif, yaitu 67,3 dolar Amerika per ton. Namun kalau kita lihat dinamika yang terjadi tahun lalu, angka bisa mencapai begitu tinggi, bahkan tahun 2022 ini ada yang menduga akan sama tingginya. Sehingga kalau dari target yang saat ini ditentukan 42,36 triliun, itu akan dapat terlampaui insya Allah. Baik, Pak, target investasi tahun ini kan kita tahu meningkat dari tahun lalu nih Pak. Strategi apa yang diambil oleh Kementerian SDM untuk memenuhi target ini Pak? Yang pertama adalah memudahkan. Saya kira semua pengusaha itu maunya mudah, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Ada beberapa hal yang sedang kami upayakan. Yang pertama adalah koordinasi kuat dengan Kementerian Investasi, juga dengan beberapa kementerian lain yang banyak terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Intinya, masalah-masalah yang selama ini banyak dihadapi oleh pengusaha akan kita fasilitasi. Dengan kementerian-kementerian tersebut kami sudah komunikasi erat, jangan sampai perusahaan-perusahaan mengalami hal yang sama. Sederhananya, kita akan meningkatkan atmosfer kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia. Upaya lain, kami melakukan promosi ke berbagai penjuru dunia. Kami dengan kondisi pandemik ini beruntung juga kita bisa menggunakan teknologi sehingga mitra-mitra atau calon-calon investor potensial dapat kita hubungi melalui video conference, dan sudah banyak juga kami lakukan. Tugas kami yang paling penting adalah menyiapkan daftar proyek-proyek yang potensial. Itu yang sedang kami siapkan dan sudah juga kami upayakan promosi ke berbagai tempat. Baik, Pak, bicara soal Omnibus Law Minerba, Pak. Ini Ditjen Minerba sedang merancang Omnibus Law Minerba. Sudah sejauh mana rancangannya dan sudah sampai mana prosesnya? Sebetulnya istilah Omnibus Law Minerba itu istilah praktis saja yang kami gunakan untuk menggambarkan upaya kami secara terpadu menyeluruh untuk memperbaiki regulasi-regulasi di tingkat operasional yang semula sulit menjadi lebih mudah. Kami melakukannya secara internal, jadi nanti sifatnya itu pada level peraturan menteri, keputusan dirjen gitu. Jadi hal-hal yang sekiranya selama ini lama berbelit-belit, bertele-tele, akan kami mudahkan melalui apa yang kami sebut sebagai Omnibus Law-nya Minerba ini. Tapi sekali lagi ini tidak sama levelnya dengan Omnibus Law yang kemarin sudah diundangkan, namun lebih pada upaya
untuk membuat regulasi-regulasi yang lebih mudah bagi badan usaha untuk berkegiatan di Indonesia. Ya, itu sudah sampai di DPR atau belum, Pak? Oh, nggak sampai DPR ini nggak sampai DPR. Ini seperti saya katakan tadi, ini hanya istilah kami saja untuk menggunakan terminologi yang mirip-mirip Omnibus Law yang kemarin itu. Ini internal Kementerian SDM, dan jika dianggap perlu, kami juga akan berkomunikasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Jadi sekali lagi ini levelnya adalah peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan dirjen, dan level-level operasional yang lain. Jadi sekali lagi tidak sampai ke DPR. Baik, Pak Ridwan, Ditjen Minerba tentunya terus mencari dan juga menggali potensi mineral baru di Indonesia. Terungkap pada potensi logam tanah jarang di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Ridwan bisa jelaskan soal ini, Pak? Sebetulnya ini adalah bagian dari upaya untuk membangun industri bahan baku baterai di Indonesia. Pada saat itu, salah satu mineral yang banyak disebut adalah lithium. Lithium ini memang diperlukan sebagai bahan baku baterai, namun sebagai data terukur yang kita gunakan itu belum ada. Jadi pada dasarnya kita sedang mencari potensi-potensi yang besar, dan salah satunya memang diduga dari lumpur Sidoarjo, dari airnya sebetulnya yang diduga dapat mengandung mineral-mineral yang diperlukan, antara lain lithium. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan Djamaluddin dari Kementerian ESDM atas informasinya. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan Kabar Pasar hari ini.